Ada. Yang pohon. Jarak popohan. Petugas Satreskrim Polresta Barelang menggerebek sebuah kamar hotel yang disewa pelaku perampokan sebuah minimarket di Kompleks Ruko Grand California, Batam Center. Saat ditangkap, ketiga pelaku sedang mabuk dan dalam kondisi setengah sadar. Rasa takut karena hendak dipenjara membuat salah satu pelaku berusaha kabur. Namun upaya ini membuat petugas terpaksa melumpuhkannya. Menurut polisi, perampokan terjadi pada Minggu dini hari. Pelaku yang awalnya datang sebagai pembeli tiba-tiba mengacungkan senjata tajam kepada dua petugas minimarket yang sedang bekerja. Ketiga orang pelaku ini masuk sambil mengancam si korban, salah satu kasir, dan mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang diarahkan ke bagian kepala korban, dan sehingga mengakibatkan korban ketakutan. Kemudian korban mengikuti pelaku, menarik badan korban ke arah gudang, lalu pelaku bertanya, "Mana kawan satunya?" Korban menjawab, "Lagi di atas." Lalu dua orang pelaku lainnya naik ke atas dan mencoba menyuruh korban membuka kunci brankas, namun tidak berhasil. Dari hasil pemeriksaan diketahui ketiga pelaku merupakan residivis yang baru keluar dari lapas Barelang. Sementara hasil rampok dibagikan dan digunakan untuk biaya hidup dan berfoya-foya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pengendara motor tewas, sementara satu pengendara lainnya kritis setelah ditabrak mobil box di Kalideres, Jakarta Barat. Dua korban merupakan kurir ekspedisi dan pengemudi ojek online. Dalam rekaman CCTV, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta Barat. Pengemudi mobil box melaju dengan kecepatan tinggi hingga tak terkendali. Sementara di depannya, dua pengendara sepeda motor ditabrak hingga ringsek. Bahkan kerasnya benturan turut menabrak truk muatan gas melon. Kecelakaan ini menyebabkan seorang pengendara motor kurir ekspedisi tewas dan pengendara ojek online kritis. Sejumlah pengendara yang mengetahui insiden ini mengamankan sang sopir mobil box dari amukan warga. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Satwil, Jakarta Barat langsung mengevakuasi jasad korban tewas dan korban kritis ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanggerang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Masih seputar kecelakaan lalu lintas, pemirsa, kali ini bus pariwisata mengalami kecelakaan maut di jalur wisata Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 8 orang dikabarkan meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Bromo di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu siang. Bus pariwisata rombongan asal Jember diduga alami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Bus mengangkut sekitar 55 wisatawan yang baru pulang dari wisata Gunung Bromo. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 korban meninggal dunia dan belasan orang terluka. Terus terdengar suara kayak ledakan itu di sana. Dari sana ledakan pertama, ledakan benturan di ini tembok ini, lingkaran di situ. Rombongan apa nih, Pak? Kurang tahu, katanya dari Jember. Korban luka dan meninggal dunia dibawa ke rumah sakit terdekat. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hana Purwadi di TKP jalur wisata Bromo, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selamat malam, Hana, apakah bangkai bus ini sudah dievakuasi? Selamat malam Diandra, selamat malam pemirsa. Saat ini kami berada di TKP tempat terjadinya kecelakaan rombongan bus pariwisata asal Jember yang menewaskan 8 orang dan puluhan luka-luka. Saat ini bangkai bus masih dilakukan upaya evakuasi dan tim dari Satlantas dan tim derek dari unit Laka ini sedang melakukan evakuasi bangkai bus dan
mengalami kendala karena as belakang dari bus ini mengalami patah sehingga evakuasi bangkai bus tidak bisa langsung bisa dievakuasi. Seperti ini kesibukan dan aktivitas tim derek dari Satlantas Polres Probolinggo untuk segera melakukan evakuasi bangkai bus pemirsa. Dan masih tim derek ini masih terus melakukan evakuasi agar segera mungkin bus yang mengalami laka lantas bisa segera dievakuasi. Ini kru dari tim derek sedang melakukan evakuasi dan memperbaiki as belakang agar bisa segera dievakuasi. Ini kesibukannya, dan untuk sementara jalur menuju wisata Bromo masih cukup ramai, dan sementara untuk jurusan Bromo dialihkan ke Tongas agar evakuasi bangkai bus ini tidak mengalami gangguan. Begitu Diandra. Dan saat ini masih dilakukan evakuasi dan masih belum bisa dilakukan. Ini dari bangkai bus. Dan untuk sementara, dan memang untuk korban jiwa memang sekarang masih semuanya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Saleh, dan yang sebelumnya sempat dirawat di beberapa puskesmas seperti Puskesmas Lumbang dan Puskesmas Sukapura, semuanya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Saleh dan Rumah Sakit Tongas. Sekitar 38 dan 8 korban jiwa yang luka ringan udah dibawa ke Jember. Begitu Diandra. Baik, Hana, kemudian polisi apakah sudah melakukan olah TKP di sana dan ada informasikah soal penyebab kecelakaan ini apa? Informasi awal memang pengakuan dari sopir, memang rem dari bus naas ini mengalami gangguan pada sistem pengereman, dan Satlantas Polres Probolinggo sudah melakukan olah TKP dan akan dilakukan oleh olah TKP susul dari Dirlantas Polda Jatim. Begitu Diandra. Baik, terima kasih Hana sudah melaporkan langsung dari Probolinggo. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sementara itu 8 orang korban tewas dan belasan penumpang yang mengalami luka-luka dibawa ke beberapa puskesmas, salah satunya Puskesmas Sukapura Probolinggo. Dibawa menggunakan ambulans, belasan korban laka bus pariwisata di jalur wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur langsung dibawa ke beberapa puskesmas, salah satunya ke Puskesmas Sukapura. Korban mengalami luka dengan kondisi bervariasi dari luka ringan hingga berat. Korban yang mengalami luka ringan langsung ditangani pihak puskesmas, sementara korban yang mengalami luka berat dirujuk ke RSUD Muhammad Saleh Probolinggo dan RSUD Tongas. Selain dibawa ke Puskesmas Sukapura, korban laka juga dibawa ke Puskesmas Lumbang dan Puskesmas Wonomerto. Sementara itu 8 orang korban meninggal dibawa ke RSUD Jember. Kita ke informasi lain pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Desa Mensalong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bangunan yang mayoritas terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Cepatnya api ini ke sini. Viral di media sosial, kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu dini hari. Api yang muncul sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah ini diduga berasal dari sebuah toko. Dan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan sekitarnya. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun jumlah rumah yang ludes terbakar. Toko-toko warga Muslim.
yang berada. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama Gubernur Bali dan Forkopimda menggelar rapat terkait penanganan banjir. Hanif mengungkap area hutan di sekitar sungai di Denpasar hanya 3% dan Pemprov Bali akan melakukan reforestasi serta penataan ulang tata ruang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menggelar rapat bersama Gubernur Bali Iwayan Koster dan Forkopimda pasca banjir besar di Bali. Dalam rapat tersebut, Menteri LHK mengungkapkan bahwa area hutan di kawasan sungai-sungai di Denpasar hanya sekitar 3%. Dari 49.500 hektar kawasan di sepanjang Das Ayung, kini hanya tersisa 1.500 hektar yang dipenuhi pohon. Hanya 3%. Tadi Pak Gubernur juga agak kaget, dan memang secara ekologis paling tidak untuk daerah aliran sungai mampu menahan ekosistem di bawahnya itu paling tidak harus 30%. Nah ini Das Ayun ini salah satu das yang penting karena di bawahnya ada Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jadi itu cukup serius sehingga tadi Bapak Gubernur dan seluruh Forkopimda menyatukan langkah untuk mengembalikan fungsi dari landscape ini untuk menjadi tahan atau resilient terkait dengan bencana hidrometeorologi. Menyikapi kondisi ini, Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten kota akan melakukan penelusuran kondisi sungai sekaligus merencanakan reforestasi. Maka momentum ini, banjir yang terjadi yang begitu besar, itu supaya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk memiliki tanggung jawab bagaimana menjaga alam Bali ini agar ekosistemnya terjaga dengan baik, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan mengancam generasi ke depan kita. Banjir besar terjadi setelah hujan deras mengguyur Bali sejak 9 September yang menyebabkan sejumlah wilayah di Bali terendam banjir. Dari Denpasar, Indira Ari Anyus melaporkan. Panas tersaji kala Persija menjamu Bali United pada pekan kelima Super League. Bermain di Jakarta International Stadium, puluhan ribu penonton memenuhi area stadion sejak sore hari. Pendukung Persija yang dijuluki The Jackmania siap menjadi pemain ke-12 bagi tim Macan Kemayoran. Para pendukung yang datang beragam, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dan untuk mengetahui seperti apa kemeriahan di Jakarta International Stadium, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifah. Selamat malam Hadisti, seperti apa suasana di JIS jelang pertandingan Persija Jakarta kontra Bali United malam ini? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Kemeriahan laga atau pertandingan Persija Jakarta versus Bali United pada malam hari ini di Jakarta International Stadium ini berlangsung meriah. Tadi pertandingan ini sudah dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan memang dipadati oleh fans atau pendukung dari Persija Jakarta yang dijuluki The Jackmania ini sejak dari sore. Puluhan ribu pendukung atau supporter ini sudah memadati area tribun. Namun meskipun malam hari ini juga masih terlihat banyak supporter yang terus berdatangan, di mana kalau antusiasnya ini begitu terasa melihat bagaimana supporter ini terlihat menggunakan jersey dan juga atribut-atribut yang khas dengan warna orange sebagai bentuk simbol mereka dalam mendukung tim kesayangan mereka. Memang dalam laga malam hari ini akan diprediksi ini berlangsung sengit, mengingat juga bagaimana Persija Jakarta ini melihat laga pada malam hari ini dengan percaya diri karena menjadi pemuncak klasemen dengan memperoleh 10 poin dalam 4 laga dan tidak terkalahkan dalam atau sepanjang Agustus lalu. Sementara kalau untuk Bali United sendiri ini masih berada pada peringkat ke-13 dengan perolehan 5 poin dan baru memperoleh 1 kemenangan dalam 4 laga. Namun tentunya Bali United sendiri ini tidak bisa dianggap remeh karena memang pada malam hari ini laga ini akan menjadi laga terakhir sekaligus juga penutup rangkaian dalam pekan kelima Super League 2025-2026
2026 sehingga keduanya baik Persija maupun juga Bali United ini akan sama-sama memiliki motivasi tinggi untuk memperoleh poin penuh pada malam hari ini. Dan juga pada laga malam ini dijuluki kedua tim sebagai big match, artinya memang keduanya ini sama-sama menjadi kandidat juara dalam musim ini. Dan kalau melihat situasinya juga pada malam hari ini, bagaimana sorakan-sorakan, yel-yel, kemudian juga tiupan trompet ini menggema dari dalam stadion atau tribun ke arah keluar, ini masih terus terdengar menggema begitu, sehingga ini membuktikan bagaimana para supporter ini begitu antusias, begitu semangat menyaksikan tim kesayangannya pada malam hari ini, yang mana juga ini tentunya karena Persija Jakarta menjadi tuan rumah malam hari ini, artinya memang pada malam hari ini di Jakarta International Stadium ini dipenuhi oleh The Jackmania. Diandra. Seru sekali kelihatannya di sana. Hadisti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari JIS. Selamat kembali bertugas. Seorang DPO Bandar Sabu diciduk tim Buser Polsek Pancung soal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat saat tengah asyik berkaraoke. Dari tangan pelaku, polisi menyita 6 paket sabu beserta timbangan digital dan uang tunai hasil penjualan sabu. 3 bulan menjadi DPO, pria yang diduga sebagai bandar sabu ini ditangkap polisi saat berkaraoke di sebuah rumah makan di kawasan Teluk Ampalu, Pancung Soal, pesisir selatan Sumatera Barat. Pelaku ditangkap saat menunggu rekannya untuk bertransaksi narkoba. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 6 paket sabu siap edar beserta timbangan digital dan uang tunai hasil penjualan. Seluruh barang bukti tersebut disembunyikan pelaku di dalam kantong plastik hitam yang diletakkan di bawah meja makan. Bermula dari informasi masyarakat kita bertempat di Kampung Pulau Makan, Nagari Teluk Ampalu, Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Selatan, bahwasannya adanya transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, tim Guimau Buluh Polsek Pancung Soal, Polsek Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, usai warga membersihkan sisa puing rumah yang hancur akibat ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan, petugas damkar Kota Tangerang Selatan menyemprotkan air ke puing sisa rumah untuk mengurangi debu yang ada di lokasi. Saat ini tahap pembersihan puing dilakukan di lokasi kejadian. Sementara debu yang ada di lokasi sangat mengganggu petugas serta warga sehingga penyemprotan dilakukan. 1 unit mobil damkar dikerahkan serta 5 personel damkar diturunkan untuk penyemprotan lokasi ledakan. Ini kami dari Damkar Kota Tangerang Selatan ya melakukan penyemprotan di area lokasi ledakan karena di lokasi ini sedang tahap pembersihan. Nah, di tahap pembersihan ini banyak debu-debunya ya bertebaran, makanya kami diminta dari pihak lingkungan masyarakat sini untuk melakukan penyemprotan. Nah, hari ini kita menurunkan 1 unit. Ledakan dahsyat yang menghancurkan belasan rumah di Pamulang mengakibatkan 7 orang terluka, sementara 50 orang mengungsi. Polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Suara ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada Jumat subuh. Warga seketika panik mendengar suara ledakan tersebut. Warga merasakan gelap gulita dan rumah-rumah hancur. Berdiri itu, belum mandi, baru mau jalan. Terus suara gemuruh dari atas itu terus jedar, nggak ada selang 3 detik nggak ada, langsung jedar. Udah saya panik, anak-anak saya bangunin, terus saya buka pintu pagar gembokan, saya khawatir gemeter
takut kalau dia ada rubuhan kan. Terus saya bisa buka gembok itu, saya keluar langsung, saya tinggal, tapi rumah udah hancur semua dalamnya. Kalau dari rumahnya Pak Harmoto yang rubuh itu bagian apa Pak? Di atasnya, iya, atas hancur semua gentengnya, iya. Akibat ledakan ini 13 rumah warga rusak dan sejumlah warga menderita luka. Petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya, dan Puslap-4 Mabes Polri langsung mengolah tempat kejadian perkara di Tangerang Selatan, Banten. Polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Hingga kini aliran listrik di sekitar lokasi kejadian masih padam. Sementara itu 8 saksi sudah dimintai keterangan. Tentunya kami selaku penyidik bekerja sama dengan ahli dari Puslap-4 Polri sementara melakukan olah TKP lanjut. Intinya bahwa masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir, untuk TKP sudah disterilkan, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya atau yang dapat menimbulkan ledakan. Namun kami mohon maaf, untuk aliran listrik masih kami padamkan sampai dengan nanti proses olah TKP oleh Puslap-4 Polri dan penyidik selesai. Sebanyak 7 orang warga masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Sementara itu, BPBD Tangerang Selatan mendirikan dapur umum selama 7 hari ke depan guna mencukupi kebutuhan para warga yang terdampak dari ledakan rumah. BPBD Tangerang Selatan mengatakan saat ini terdapat 50 warga yang terdampak dan mengungsi di masjid sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, DPR RI mengusulkan agar satu warga negara hanya memiliki satu akun media sosial pada setiap platform. Usul ini disampaikan DPR agar media sosial tak dimanfaatkan oleh buzzer. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Bambang mengatakan informasi yang disampaikan di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer alias pendengung yang belakangan ini marak berseliweran di berbagai media sosial. Menurutnya, akun-akun anonim tersebut marak digunakan untuk melakukan kejahatan. Bambang Haryadi menegaskan usulan ini bukan untuk membatasi demokrasi namun menjadikan suara masyarakat yang digaungkan melalui medsos adalah suara nyata dari warga itu sendiri. Bukan akun anonim atau buzzer yang bertujuan memframing kondisi untuk kepentingan kelompoknya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat umum panja penyiaran dengan perusahaan Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta 15 Juli 2025, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mengusulkan satu orang dibatasi memiliki satu akun media sosial. Ketentuan ini dapat membatasi seseorang memiliki banyak akun. TikTok dan YouTube semuanya ini dalam rangka memfilter akun ganda. Rekomendasi saya, pimpinan dan mohon dicatat sekretariat, dalam rancangan dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini. Boleh hanya satu akun asli saja, tidak boleh satu orang memiliki akun ganda, baik perusahaan, lembaga maupun personal. Karena satu-satunya cara itulah yang bisa menghandle berbagai ilegal konten-konten. Politikus PKB ini menilai keberadaan second akun atau akun ganda sangat merusak dan bisa disalahgunakan. Ia menyinggung keberadaan buzzer yang justru mengalahkan sosok berkualifikasi di media sosial. Oleh pun meminta seluruh platform media sosial dapat menyaring keberadaan akun ganda.
Keinformasi berikutnya pemirsa, pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video itu berisi program-program terobosan Presiden Prabowo adalah hal wajar selama mematuhi aturan yang berlaku. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus jaga hari ini. Pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Video pendek berisi program-program Presiden Prabowo Subianto tersebut diputar sesaat sebelum film bioskop akan dimulai. Dalam video, seluruh program disampaikan dengan capaiannya. Salah satu program yang disebutkan adalah soal makan bergizi gratis yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Menanggapi pemutaran video pendek tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video tersebut adalah wajar selama mematuhi aturan berlaku serta tidak mengganggu kenyamanan serta keindahan. Meski demikian, hingga kini belum diketahui jaringan bioskop mana saja yang menayangkan video pendek tersebut. Terjadi kebakaran Jalan Ibrahim Aji. Yang terbakar gudang sedang dalam penanganan petugas. Petugas pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api di sebuah gudang di kawasan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Situasi terkini sedang pemadaman oleh Mako Pusat. Demikian laporan sementara yang dapat dilaporkan. Terima kasih. Kebakaran ini terjadi pada Minggu siang. Bangunan yang terbakar adalah gudang kosong seluas 6.000 meter persegi di mana sebagiannya dijadikan gudang penyimpanan sampah. Material gudang yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan membesar. Hari ini ternyata ini sebuah gudang yang kosong, ternyata tumpukan sampah ya, tumpukan sampah, dan alhamdulillah sudah dipadamkan luas area kurang lebih ini 6.000 meter persegi ya. Yang terbakarnya sebagian ini adalah tumpukan sampah, dan alhamdulillah sudah kita tangani. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kondisi gudang mengalami kerusakan berat akibat terbakar. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut gara-gara takut tak bisa kredit rumah, anak muda di Jakarta takut untuk menikah. Bagi warga kelas menengah, gaji yang dipersyaratkan untuk kredit rumah masih jauh dari hitungan cicilan. Bagi anak muda kelas menengah usia 25 hingga 30 tahun dan baru bekerja kurang dari 5 tahun, beli rumah di Jakarta masih jauh dari harapan. Tak hanya soal harga, kredit rumahan juga sulit didapatkan karena gaji yang dipersyaratkan tak sesuai dengan hitungan cicilan. Bahkan gara-gara sulit beli rumah, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banyak anak muda tidak berani menikah. Prediksi Pramono Anung soal keterkaitan harga rumah dan takut menikah mungkin ada benarnya. Data Sistem Informasi Manajemen Menikah atau SIMKA, angka pernikahan Jakarta 2024 mencapai terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu hanya sekitar 40.000 orang atau turun terus sejak 2020, 2021, dan 2022 yang mencapai rata-rata 46.000 orang. Pada 2023, angka pernikahan turun ke 43.000 orang. Meski rumah bukan satu-satunya alasan, tapi ketersediaan hunian jelas penting dalam sebuah pernikahan. Dengan gaji yang rata-rata UMR di angka 5 juta dan harga hunian yang mungkin maybe kalau kita ambil KPR itu nggak pernah di bawah 400 juta sih, itu sangat-sangat tidak, menurutku nggak make sense aja sih dengan gaji saat ini. Ngelihat harga rumah, harga tanah itu emang sangat-sangat tinggi, sedangkan pendapatan kita bulanan itu ya masih sangat jauh lah. Jadi kalaupun nabung kayak berapa persen dari pendapatan itu saya ragu juga sih bakal tercapai.
Menjawab keresahan warga soal hunian, Pramono Anung menyebut akan membangun 19.809 unit rumah dalam 5 tahun ke depan. Rencana itu sekaligus sejalan dengan program 3 juta rumah pemerintah pusat. Mengenai 3 juta rumah itu menurut saya momentumnya pas banget. Apalagi kemudian diberikan subsidi melalui program KPP ini. Sehingga dengan demikian bagi warga di mana aja ini memberikan kemudahan dan mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah. Agar terjangkau kelas menengah, Pemprov Jakarta akan menggandeng Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk menyiapkan subsidi harga rumah dan bunga rendah bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Serangan udara Israel menghantam 3 sekolah di Camp Al-Shati, Gaza Barat. Diketahui 3 sekolah tersebut sebelumnya merupakan tempat berlindung bagi ribuan pengungsi. Serangan udara Israel menargetkan 3 sekolah, yakni Al-Sid Sauro, Al-Aliyah, dan Shihabir yang berafiliasi dengan UNRWA di Camp Al-Shati di Gaza Barat pada Sabtu waktu setempat. Rekaman menunjukkan momen ketika beberapa rudal menghantam sekolah Al-Sid Sauro dan sekitarnya dengan kepulan asap tebal yang membumbung tinggi. Warga terlihat berlarian sesaat setelah serangan udara menghantam sekolah itu. Diketahui ada ribuan pengungsi yang berlindung di 3 sekolah tersebut. Usai serangan, nampak sejumlah warga mengumpulkan sisa barang-barang mereka dari reruntuhan sekolah yang hancur. Menurut laporan, tentara Israel sebelumnya telah mengeluarkan peringatan melalui telepon untuk memberitahu warga agar mengevakuasi diri dari sekolah tersebut sebelum pengeboman terjadi. Militer Israel belum mengomentari laporan pengeboman 3 sekolah di Gaza itu. Namun juru bicara militer Israel pada hari yang sama menyampaikan IDF bertekad untuk kalahkan Hamas secara telak di kota Gaza, dan oleh karena itu Israel meningkatkan intensitas serangannya. Serangan udara Israel menghancurkan sebuah rumah di lingkungan Al-Rimal sebelah barat kota Gaza. Hamas pun mengecam serangan brutal Israel yang menargetkan permukiman warga. Sebuah video merekam momen dugaan penyerangan dengan asap tebal mengepul dari lokasi bangunan yang telah menjadi puing-puing. Warga terlihat berlarian menyelamatkan diri sambil membawa barang-barang mereka. Sementara itu, IDF tidak berkomentar soal serangan tersebut, meskipun sebelumnya telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk kota Gaza dan melakukan serangkaian serangan udara. Hamas pun mengutuk serangan brutal Israel yang merupakan bagian dari pengeboman terkonsentrasi di lingkungan permukiman dan sekolah yang melindungi warga terlantar. Pemirsa, Nepal resmi memiliki Perdana Menteri baru usai gejolak politik yang memicu kerusuhan besar di ibu kota. Mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Sushila Karki dilantik sebagai Perdana Menteri sementara pada Jumat waktu setempat. Penunjukan Karki dilakukan oleh ribuan aktivis menggunakan aplikasi Discord. Dengan dilantiknya Karki, Nepal resmi memiliki pemimpin perempuan pertama pasca demonstrasi besar yang berujung kerusuhan. Sementara itu, militer Nepal terus berpatroli usai kerusuhan mematikan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan situasi aman dan terkendali. Akibat kerusuhan di Kathmandu, sebagian kota hancur termasuk pembakaran gedung-gedung pemerintah dan komersial. Personel militer yang ditempatkan di jalan-jalan menghentikan kendaraan untuk diperiksa. Pihak militer Nepal juga mengultimatum warga segera mengembalikan senjata yang dijarah pasca demo beberapa waktu lalu. Gerakan anak muda Nepal membuat ramai diperbincangkan warganet. Bukan kerusuhan, melainkan ratusan Gen Z membersihkan dan memperbaiki berbagai fasilitas yang rusak pasca demo.
Viral di media sosial, warga di Kathmandu, Nepal membersihkan fasilitas yang rusak pasca demo. Ratusan anak-anak muda yang biasa dikenal Gen Z ini beramai-ramai membersihkan jalan, menyapu lapangan, mengecat trotoar jalan hingga menata taman kota. Gerakan sukarela ini menuai banyak pujian. Masyarakat Nepal menilai aksi ini lebih menyejukkan dan terbukti rakyat mencintai negara mereka. Sebelumnya pada 9 September 2025 kerusuhan besar terjadi dan menewaskan 19 orang serta ratusan lainnya luka-luka. Pemirsa, ribuan orang di Australia turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran. Aksi itu diikuti berbagai kalangan spektrum politik. Massa memadati jalanan untuk menyuarakan protes terhadap isu rasisme dan pandangan anti-imigran yang tengah memanas di Australia. Salah satu titik pusat aksi massa terletak di Sydney. Sejumlah massa berkumpul sambil membawa berbagai bendera seperti bendera Aborigin dan bendera Palestina. Ribuan massa yang memadati jalan kota itu membuat polisi berjaga-jaga memastikan keamanan unjuk rasa. Kedatangan massa itu dipicu serangan yang terjadi di Camp First Nations di Kings Domain sekitar 2 pekan lalu. Serangan itu diinisiasi pemimpin neo-Nazi Thomas Sowell yang telah ditahan atas insiden ini.